Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian dan juga adik-adik yang di dalam acara workshop perkenalan program Innovation and Leadership Camp 14 2021. Baik, dengan saya Kak Ray di sini mewakili dari Indonesia Memory Sports Council. Kita akan memulai kegiatan workshopnya kali ini dan sebelum kita mulai, kami akan perlihatkan terlebih dahulu video berikut ini. Anak Indonesia berhasil menjadi juara dalam kejuaraan daya ingat internasional. Dia usianya adalah 9 tahun dan ikut kompetisi-kompetisi dunia. Dia berhasil meraih 3 piala dari dari 10 piala yang direbutkan ya. Kemampuan dia ini, dia bisa mengingat kata, gambar, segala macam. Pokoknya dia punya memori yang luar biasa bagus. Mengingat ratusan deret angka, nama dan wajah dalam hitungan menit bukan hal mudah. Tapi kedua anak ini adalah pemegang rekor dunia dalam soal ingat mengingat. Mereka bertarung ingatan atas nama Indonesia. Baik, terima kasih. Selamat datang yang sudah hadir Bapak Ibu sekalian juga adik-adik sekalian. Oke, untuk sesi pertama kali ini kita akan mulai dengan sambutan dan juga materi dari Kak Yudi Lesmana, selaku dari Presiden Indonesia Memory Sports Council. Kepada Kak Yudi Lesmana, kami persilahkan. Terima kasih Kak Re. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak dan Ibu adik-adik yang telah hadir di sesi perkenalan camp terakhir ya kali ini. Dan senang sekali kita lihat hari ini ramai sekali ya Kak Re ya. Ada sampai Iya, betul sekali, Kak. Walaupun camp kita hanya tinggal 5 seat lagi kali ini ya. Jadi ini adalah camp yang mungkin adalah penutupan dari seluruh camp yang diadakan Indonesia Intellectual Academy bersama Indonesia Memory Sport Council. Dan menariknya di camp terakhir kita kali ini, di Innovation and Leadership Camp, kita bekerja sama dengan tim studi kode yang akan membantu kita untuk menyukseskan camp innovation kali ini, tentunya dengan hal-hal yang baru yang tidak ditemukan di camp-camp yang lain. Nah, izinkan saya Bapak dan Ibu ingin menyampaikan beberapa presentasi buat adik-adik juga, terkait kenapa sih kita mau perlu nih ikut si Innovation and Leadership Camp. Baik, Bapak dan Ibu,
pada ini ya, pada zaman saat ini Indonesia tuh sudah masuk ke era digital ya. Adik-adik udah pakai era digital, sudah biasa banget tuh ya yang namanya menggunakan gadget ya, menggunakan teknologi, menggunakan beberapa perangkat-perangkat yang keren-keren ya. Bahkan sudah banyak banget apps-apps yang mungkin adik-adik dan teman-teman gitu ya, Bapak dan Ibu ketahui yang bisa membantu beberapa solusi dalam kegiatan kita. Nah, kita mulai dari kenapa sih adanya camp ini. Jadi tahun 2015 itu World Economic Forum udah pernah memprediksi bahwa tahun 2020 ada beberapa skills yang bakal naik nih yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Nah, yang pertama itu complex problem solving. Nah, makin banyak permasalahan kompleks tapi bisa diselesaikan dengan cara yang lebih mudah. Yang kedua critical thinking, yang ketiga creativity. Makanya banyak sekali sekarang creative solution yang ditawarkan oleh anak-anak bangsa ini. Dan makin lama makin cepat. Kalau dulu direktur perusahaan itu kita lihat umurnya 40, 50-an ya. Sekarang 30 sudah jadi pimpinan perusahaan, bahkan 20-an sudah jadi pimpinan perusahaan. Dan gap ini makin lama makin cepat. Dan ini yang bakal terjadi kepada adik-adik semua. Remaja-remaja kita kali ini yang akan duduk di bangku SMP, ya sudah mau naik ke bangku SMP, SMA, bahkan kuliah. Nah, lalu kalau kita lihat lagi, apa sih yang bakal growing di tahun 2022? Nah, kalau kita lihat ada kemampuan yang namanya analytical thinking, ya, active learning, dan kalau kita lihat di sini creativity dan juga originality dan inisiatif menjadi hal yang naik. Kita lanjut lagi, lebih ke depannya lagi. Tapi sayangnya Indonesia itu rankingnya itu 10 besar ya, 10 besar terakhir ya ranking digitalnya. Emang banyak orang yang menggunakan apanya ya, kegiatan apps digital ya, teknologi digital, tapi sayangnya posisinya berada di mana? Posisinya berada di 10 besar buncit ya, dan nggak banyak yang bisa meng-create namanya solusi teknologi. Itulah kenapa Innovation and Leadership Camp kali ini kita adakan. Yang pertama ini adalah camp yang mengasah critical and creative thinking. Tentunya akan dibungkus dengan design thinking karena kita akan bikin yang namanya sebuah solusi apps. Dan kali ini ada apps di Android yang akan dimulai duluan. Lalu kita akan melatih leadership di mana pada peserta camp kali ini akan dibagi 4 kelompok dan akan memiliki project yang harus di-sprint, diselesaikan selama 6 hari dengan bimbingan para mentor-mentor yang sudah teruji. Dan yang terakhir, teknologi. Nah, bayangin nih, keluar dari camp ini, adik-adik itu bisa dapatin APK yang bisa diinstal di Android masing-masing, yang itu hasil dari desain dari peserta camp sendiri. Dan menariknya, ada expert yang akan mereview di akhir sesi. Nah, ini dia core kompetensi yang bakal dilatih selama camp kali ini. Ada yang namanya kemampuan leadership, kepemimpinan. Pasti dong di dalam grup beda-beda ya keinginannya, idenya beda-beda. Aku mau bikin A, aku mau bikin B, aku mau bikin C. Tapi bagaimana sih caranya kita menyatukan visi itu? Lalu banyak banget tuh, ada yang tugasnya kurang banyak berperan, ada yang terlalu banyak berperan. Bagaimana nih membagi tugasnya dan bagaimana memilih proyek-proyek yang akan dijalankan selama camp kali ini. Dan banyak lagi kompetensi yang lain seperti ability to learn teknologi, adik-adik yang selama ini, bahkan kalau nanti diterangkan oleh tim kita dari Studi Kode, Mas Ikat dan teman-teman, orang yang istilahnya belum pernah belajar coding sekalipun, ini bisa membuat membantu ya membuat si apps yang bakal dikeluarkan dari si camp kali ini. Nah, dan ada beberapa lagi yang bakal diajarkan di sini. Tentunya planning and arrangement. Bayangin waktunya sempit banget deh. Cuma berapa hari ini harus jadi. Berarti betul-betul harus tough schedule-nya dan nggak banyak yang namanya waktu-waktu procrastination ya, waktu santai, tapi betul-betul selesai dari camp ini aku punya sebuah karya yang bisa ditunjukkan. Nah, ini dia beberapa benefit. Pertama, kita akan mengasah leadership-nya dulu. Baik teknologinya canggih, tapi kalau kita nggak punya leadership-nya, ya ide kita luar biasa, tapi nggak bisa mengkomunikasikannya ke dalam satu grup, maka sama saja kan nggak bisa jalan proyeknya. Lalu membantu peserta memiliki kemampuan yang berpikir struktur. Bayangin bikin apps itu harus runtutannya harus jelas, mana dulu yang ada ya, apa dulu yang ditampilin, apa saja jasanya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia membangun sebuah solusi itu berdasarkan kebutuhan yang ada. Lalu membuat analisis yang tajam. Kalau apps saya nanti ini selesai dari camp mau dikembangkan lagi bisa nggak ya? Nah itu pun dibantu para expert. Menciptakan solusi kreatif. Nanti kita ada permasalahan yang diberikan selama camp yang Kak Yudi
akan tampilkan di sini, di mana kalian akan mencoba mencari permasalahannya secara digital, tentunya dengan bantuan mentor-mentor selama camp berjalan. Lalu memiliki kemampuan fundamental computer science, membuat user flow, dan juga memiliki kemampuan presentasi. Ingat, di akhir sesi ada presentasi di depan expert. Kita sudah mengkontak beberapa expert yang bersedia. Semuanya adalah C-level yang suka dengan perkembangan anak-anak. Ya, jadi ada dari BUMN, dari perusahaan swasta, dan berbagai perusahaan teknologi. Nah, itu yang akan mereview. Kurang lebih ada 4 orang expert yang akan mereview project teman-teman semuanya setelah 6 hari camp. Ini adalah jadwalnya, tanggal 5 Juli kita akan mulai dari jam 10, tentunya masuk sebelum jam 10 dong. Kita mau persiapan dulu, jangan baru masuknya jam 10, nanti kita bagi-bagi waktunya jadi tambah lama. Sebelum jam 10 kita udah masuk ya, berapa menit sebelumnya. Lalu kemudian kita akan punya jadwal namanya pembagian timnya, bagaimana camp rules-nya, bagaimana ground rules-nya, bagaimana setup problem yang harus disolusikan. Lalu di sesi keduanya siangnya. Jadi ada sesi pagi, ada sesi siang. Jadi ada break makan siang dulu, ya sholat dulu bagi yang muslim, lalu kemudian masuk tuh ke sesi siangnya. Bagaimana sih kalau di sini di hari pertama bikin Scratch dulu. Scratch programnya menggunakan Scratch MIT. Nah, lalu kemudian di hari kedua, 3, 4, dia akan ada segudang kegiatan yang bermanfaat, yang tentunya positif, yang jarang ditemukan di tempat lain. Dan menariknya, lihat ini, di sesi kedua, hari Sabtu, ada expert panelist evaluations. Jadi ini adalah rata-rata panelis yang bergerak di bidang digital transformation. Rata-rata mereka sudah C-level, CEO, CTO, senior VP, ya. Jadi mereka akan memberikan insight kepada adik-adik remaja kita ini, bagaimana sih nanti ke depannya ini akan dikembangkan lagi. Emang bisa Kak, 1 kali camp 6 hari langsung jadi apps yang canggih tuh kayak Gojek, kayak Grab? Tentunya tidak mungkin ya terjadi semuanya 6 hari secanggih itu. Tapi kita sudah punya paling tidak nanti akan dijelaskan ada 3-4 step ya yang sudah jadi. Yang kalau nanti tapi aku mau kembangin lagi sampai secanggih itu bisa. Kita masih punya waktu sehabis camp nanti mau diasah lagi, dibangunin fiturnya, ditambahin lagi teknologinya, belajarnya kan cukup butuh waktu ya. Tapi paling nggak kalian akan belajar banyak hal sekali tentang fundamental teknologi, bagaimana membangun apps, dan bahkan bikin APK-nya sendiri, dan bagaimana proses berpikirnya sebelum ditemukan solusi menggunakan si apps-nya. Nah, jadwal detailnya nanti bisa dicek di link ini ya, bit.ly Rundown Camp 2021, atau nanti minta ke kakak-kakak yang mengirimkan pesan ke adik-adik, bapak dan ibu semuanya. Nah, kita coba bahas satu persatu sedikit ya, apa yang akan disampaikan pada camp kali ini. Jadi yang pertama, ada 7 permasalahan yang akan dikerjakan oleh 4 grup. Jadi ada yang namanya bullying, bagaimana solusi teknologi untuk mencegah bullying, tapi adik-adik mendekati sesuatu yang inovatif, yang belum ada di app sebelumnya. Jadi bullying ini ada termasuk cyberbullying ataupun bullying yang ada di sekolah langsung. Tapi kali ini lebih banyak cyberbullying ya, kebayang ya. Orang sekarang baru pakai post sesuatu, ada apa ya, ngata-ngatainnya luar biasa ya. Habis itu salah ya, habis itu minta maaf. Tapi bagaimana sih kita bikin sebuah apps yang inovatif yang bisa mencegah hal tersebut. Ada yang kedua tuh time management, bayangin. Online terus selama libur ya, apalagi libur ya. Ketemu kasur dikit langsung tiduran gitu ya. Lalu kegiatan apalagi liburan bingung mau ngapain ya. Sayang banget ya, waktu itu kan bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan positif. Ada juga adik-adik yang kebanyakan online, kurang nih olahraganya. Badannya jadi lebih gemukan, ada nggak yang lebih gemukan ya selama online? Nah, lalu bisa nggak sih saya menemukan sebuah teknologi yang bisa bikin kita itu walaupun berkegiatan dari rumah aja, sekolah dari rumah aja, tapi kita tuh bisa menciptakan sebuah solusi yang bisa bermanfaat. Ada lagi game addiction. Oh, ini bukan berarti stop game ya. Kalau Kak Yudi bilang adik-adik nggak boleh main game, wah besok nggak ada lagi yang mau ikut di sini ya, gitu ya. Games itu yang bahaya kalau sudah edik. Kalau nggak edik, nggak ada masalah. Edik itu canduan ya. Jadi bagaimana sih kalau kita nemuin sebuah apps yang bisa meng-cut off waktu kita sebelum masuk ke addiction. Nah, jadi di sini juga ada tim dari Indonesian Memory Sport Council, itu dia sudah tahu tuh kapan orang itu bisa jadi addict, berapa kali repetition, kapan harus di-stop. Nah, itu yang kita akan mencoba ya mengasah lagi dari apps-nya. Dan ada berapa lagi, ada yang less allowance. Bayangin ya, selama nggak sekolah ke ini ya, nggak sekolah langsung offline, online, emang dikasih uang jajan. Pasti uang jajan ke kantinnya udah mulai
kurang nih gitu ya. Pergi-pergi juga udah jarang ya karena banyak virus ya. Nah, apalagi ada masalah dulu lagi kayak motivasi belajar yang rendah dan juga social media addiction. Nah, bagaimana kita menciptakan produce teknologi kuncinya. Jadi bukan hanya penikmat tapi produce teknologinya. Nah, di sini Kak Yudi coba sampaikan lagi. Oke. Kita akan belajar di hari keduanya tentang bagaimana introduction untuk critical thinking ya dan creative thinking menggunakan konsep dari design thinking. Dan ini akan difasilitasi oleh tim dari Indonesia Intellectual Academy dan juga IMSC. Dan di situ nanti Bapak dan Ibu di camp kita akan ada total kurang lebih 14 trainer ya, 14 mentor ya. Jadi jangan takut anak-anaknya bingung nanti mau ngapain. Mentornya aja yang tadinya kita bilang 1:4, sekarang mentornya jauh lebih banyak lagi ya dibanding yang lain karena kita ingin memastikan satu-satu itu bisa ya. Dan Bapak dan Ibu waktu itu kita sempat bilang kita akan buka hybrid, yaitu ada yang offline dan online, namun karena case-nya meningkat ya corona, kita akan full online. Sudah sepertinya akan sangat sulit kalau kita bangun hybrid, jadi kita putuskan full online, tapi tenang aja online-nya pasti interaktif dan penuh kegiatan games yang menyenangkan dan juga tantangan challenge dari setiap teknologi yang mau adik-adik peserta kita ini buat. Lalu kemudian kita akan belajar decision making. Bayangin berbagai macam solusi. Kak, aku punya solusi untuk mencegah cyberbullying A. Peserta 1. Peserta 2 bilang B. Peserta 3 bilang C. Peserta 4 bilang D. Loh, lalu yang mana mau yang kita jalankan nih? Yang mana mau kita bikin apps-nya? Kan butuh waktu kan? Nah, disitulah kita perlu yang namanya istilahnya solusi ya, bagaimana kita membuat pemilihan decision making yang tepat, poin yang tepat sehingga inilah project yang akan dijalankan. Nah, lalu berikutnya belajar apa? Oh, aku mau belajar creative thinking yang akan diajari oleh kakak-kakaknya tentang creative thinking from random object. Jadi bagaimana fitur-fitur yang ada di dalam apps ini yang awalnya tidak ada ya, lalu kemudian kenapa nggak sih kita pakai fitur ini, yang apps yang ini udah ada bikin tapi dia belum ada fitur ini. Nah, jadi di sini diasah kemampuan kreativitasnya adik-adik. Nah, yang menarik lagi kalau kita belajar hal baru, pasti banyak yang kita tanyain. Dan kebayang ya, zaman sekarang adik-adik kan takut ya nanya. Karena takut satu pertanyaannya, jangan-jangan pertanyaanku jelek. Kedua, atau jangan-jangan aku malu, takut dan segala macam. Di sini kita dilatih untuk bagaimana berani bertanya, ya, dan bagaimana kita memilih pertanyaan yang emang better questions, emang bagus gitu, yang bisa solusi terhadap permasalahan-permasalahan ataupun menjawab ketidakbisaan kita terhadap teknologinya. Jadi kalau mentornya nanti ada dua nih, aku nggak bisa, masa aku diam-diam aja gitu kan? Mentornya kan emang kalau dikasih tahu kan akan lebih cepat membantu. Nah, dan di sini pasti mentornya baik-baik, nggak ada yang galak ya, semuanya baik-baik, masih anak-anak muda ya gitu ya, lalu semuanya juga friendly. Nah, lalu yang menarik nih, kalau biasanya kita kalau mulai dari program itu kita sukanya bikin yel-yel ya. Kalau biasanya kalau udah dibagi grup, dibikin yel-yel. Tapi ini masalahnya online, gimana kita yel-yel gini ya? Nggak bisa ya. Sekarang kita yel-yelnya pakai teknologi. Nah, di sini nih Kak Yudi mau invite teman-teman kita ya dari kakak-kakak yang canggih-canggih nih ya dari tim Studi Kode. Aku mau ngundang Mas Ikat nih. Halo Mas Ikat. Betul ya Mas Ikat yang mau Mas. Oke nih Ya, Kak halo. Ikat ya. Kak Ikat ini jenggotnya aja yang putih ya, tapi sebenarnya ya ini masih muda Kak Ikat ini ya. Halo, nah Mas Imam Kautsar ini, Kak Imam ini bakal menjelaskan side teknologinya apa sih yang akan dipelajari buat anak-anak dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Silakan Mas Ikat. Oke, baik. Terima kasih Mas Yudi. Oke, untuk program yang Scratch Programming, kami akan memberikan target atau tujuan dari proyek ini. Pertama adalah memperkenalkan anggota tim dengan menggunakan proyek animasi Scratch. Jadi nanti anak-anak diajarkan cara membuat programming dengan Scratch dan membuat setiap karakter dari tim member berdasarkan dari tim member yang ada. Jadi misalnya dalam satu tim ada 4 orang. Nah nanti maka anak-anak tersebut harus membuat setiap karakter yang ada dari tim membernya. 4 orang dan masing-masing namanya dan saling memperkenalkan di dalam Scratch tersebut. Oke, kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya adalah express creativity dan teamwork during the lesson. Jadi nanti anak-anak harus di-encourage atau diarahkan supaya bisa membuat
sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Kita tidak membatasi harus begini, harus begitu, tapi hanya mengarahkan poin-poin yang ada, kemudian nanti silahkan bebas berkreasi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan juga tujuan yang utamanya akan dapat mengerti logaritma dari suatu coding. Jadi misalnya nanti setelah program ini, kalau anak-anak akan melanjutkan di program yang selanjutnya atau untuk yang lebih advance, bisa sudah memahami logaritma dari coding yang ada. Oke, silahkan dilanjutkan. Oke, kemudian untuk topiknya pertama adalah pengenalan kepada ilmu komputer, atau nanti anak-anak akan diajarkan apa sajakah yang terdiri dari ilmu komputer. Kemudian juga untuk ilmu komputer itu bisa menghasilkan apa saja, dan contoh-contoh pekerjaan yang kurang lebih yang bisa dihasilkan oleh computer science. Kemudian juga yang kedua, Scratch programming. Jadi nanti anak-anak diajarkan cara memilih dan membuat karakter atau sprite, lalu kemudian juga mengupload dan menggunakan background yang ada atau backdrop yang ada di dalam aplikasinya, dan freestyle serta eksperimen. Jadi nanti bebas menggunakan setiap ide yang ada oleh tim membernya dalam proyek yang dibuatnya. Dan juga keempat, jelas hasil akhirnya nanti akan dipresentasikan oleh tim member tersebut kepada mentor-mentor yang ada. Jadi harus dijelaskan anak ini udah bikin apa aja, kemudian juga tujuan dari coding goals ini apa, dan seterusnya sampai lebih detail ke final objektifnya. Oke, boleh di next slide, please. Oke, ini ada contoh dari animasi yang akan dibuat, terdiri dari threads. Oke, boleh di play. Oke, ini jadi nanti contohnya ada suatu animasi atau sprite karakter yang tampil di aplikasi Scratch, dan dia akan memperkenalkan semua member dari tim tersebut, mulai dari namanya, kemudian juga umurnya, kelas berapa, sampai mungkin nanti lebih ke detail-detail hobi dan lain-lainnya. Nah, di sini anak-anak wajib bisa membuat program Scratch seperti ini. Oke, silahkan boleh dilanjutkan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah yang lebih advance lagi. Anak-anak diajarkan cara membuat aplikasi Android, yaitu Android Builder. Di sini dengan menggunakan tools yang namanya MIT App Inventor. Dengan hasil akhir tujuannya pertama adalah dapat mempelajari dasar-dasar dari ilmu komputer. Kemudian yang kedua adalah dapat membuat aplikasi yang menggunakan Inventor Programming. Ini MIT App Inventor ini adalah aplikasi yang dibuat oleh MIT, salah satu the best uni in the world. Kemudian yang ketiga, kita juga encourage creativity during the lesson. Jadi misalnya nanti kalau arahan sesuai yang kita berikan, contohnya misalnya di gambar ini ada about us, ada gambar foto seperti itu. Nah, nanti mungkin kontennya anak-anak bebas menuliskan seperti apa saja, misalnya mulai dari namanya, kemudian hobinya atau yang lainnya. Dan juga nanti misalnya untuk fotonya, anak-anak kalau sudah punya foto stok boleh silakan dimasukkan di dalam aplikasi ini. Kemudian yang keempat, deliver Android application. Jadi nanti hasil akhirnya aplikasi ini dapat digunakan langsung oleh anak-anak pada handphone masing-masing. Nah, itu yang kelebihan dari aplikasi ini. Oke, boleh next slide please. Oke, kemudian di sini selanjutnya topik yang selanjutnya adalah Introduction to Android Programming. Jadi kalau sebelumnya belum pernah mengetahui mengenai Android program, nah nanti di sini kami akan mengajarkan mulai dari introduction-nya seperti apa sih Android Programming, kemudian juga apa saja fitur yang bisa digunakan pada Android Programming ini, dan juga nanti funnel risetnya akan seperti apa saja. Kemudian selanjutnya, di dalam program ini nanti kita akan mengajarkan anak-anak cara membuat splash screen. Nah, seperti apa sih splash screen? Kalau kita suka pakai aplikasi Gojek nih misalnya, splash screen itu adalah yang pertama kali muncul, yang gambarnya kadang suka muter-muter, atau misalnya yang kadang hanya satu kali muncul sebentar saja, itu namanya splash screen. Kemudian selanjutnya kita juga akan mengajarkan anak-anak untuk membuat home screen. Home screen itu apa sih? Kalau kita buka aplikasi Gojek, ya home screen-nya adalah maaf, page yang pertama kali muncul di aplikasi tersebut. Jadi contohnya mungkin ada kalau di Gojek ada di home screen-nya ada GoRide, kemudian ada
GoFood dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya make about the creator screen. Jadi nanti juga harus membuat konten untuk about creatornya. Jadi siapa yang membuat dari aplikasi ini, anak-anak diarahkan untuk membuat konten tersebut. Dan selanjutnya create a user flow for final project. Jadi nanti di dalam final project-nya harus ada user flow untuk aplikasi ini mulai dari awal sampai dengan akhirnya seperti apa dengan menggunakan tools yang umum digunakan di IT industry. Dan selanjutnya yang terakhir keenam, finalization dan presentasikan. Jadi nanti anak-anak harus melakukan presentasi dari hasil yang sudah dikerjakan pada Android App Builder ini. Oke, silakan di next slide. Nah, ini adalah contoh dari screenshot aplikasi App Inventor. Di dalamnya ada, kita lihat fitur-fitur beberapa untuk membuat misalnya home screen-nya, splash screen-nya, dan fitur-fitur lainnya di dalam aplikasi tersebut. Oke, silakan next slide. Oke, thank you Mas Ikat, Thank you, luar biasa sama-sama. ya. Nah, jadi selain daripada idenya mau bikin program apa, kita juga setelah dibuat si programnya, kita ingin membuat analisis apakah program ini suatu saat kalau diluncurkan ke pasar, ini bakal bisa laku nggak? Itu bakal ada peminatnya nggak? Jadi bisa saja sehabis camp ini, teman-teman yang serius dalam 6 hari camp ini mau melanjutkan dan juga merilis ini ke pasar. Dan di sini dari tim Indonesia Intellectual Academy, saya sendiri bersama dari tim dari Studio Code sudah diskusi nih kita berdua nih. Kita siap ini membimbing adik-adik kita ini yang nanti proyeknya mau dilanjutkan juga setelah dari camp berjalan. Ya, jadi di sini nggak cuma sekedar hanya jadi dalam bentuk paper, ya, tapi dalam sebuah aplikasi yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Untuk itu maka kita ajarin bagaimana membuat analisisnya, apakah ini sudah bagus, apakah bagian mana sih channeling yang harus dimunculin, ya, value-nya bagaimana sih, ada value proposition-nya, kalian ke activities-nya apa saja, dan tentunya ini disesuaikan dengan load adik-adik nih yang sekarang masih sekolah juga. Tapi percayalah bahwa sekolah juga yang mungkin sekarang sebagian besar online dan kegiatan online, kalian bakal punya waktu tuh untuk mengotak-ngatik ya yang namanya sebuah aplikasi teknologi. Nah, kita menggunakan prinsip design thinking. Kalau Bapak dan Ibu pernah dengar hal ini sebelumnya, design thinking ataupun adik-adik, ini biasanya digunakan anak-anak zaman kuliah ya, anak-anak kuliah bisnis, anak-anak kuliah IT yang membangun yang namanya sebuah project ya, prototype project. Tapi kita sudah sederhanakan sebagaimana bisa anak-anak yang namanya remaja itu bisa membuat sebuah apps dengan pendekatan design thinking, lalu pendekatan MIT App Inventor. Tadi Mas Ikat yang bilang salah satu app terbaik juga untuk kita belajar. Dan tentunya ada beberapa requirement teman-teman yang sudah nanti mendaftar, akan kita undang technical meeting, apa saja yang harus disiapkan, login apa aja. Karena teman-teman kan dapat juga akses untuk mengaksesi apps-nya. Sehingga punya keleluasan juga untuk mengembangkan juga selain dari project team, juga project pribadi di situ. Nah, untuk itu sebelum terlalu banyak nih soal dari menceritakan tentang apps-nya ya dan juga program-program lanjut, sebelum masuk ke sesi tanya jawab Bapak dan Ibu, kita mengundang lagi nih Kakak Ray untuk mengajak adik-adik bermain game bersama-sama ya untuk menemukan sebuah harta karun Kakak Ri itu atau sebuah apa ini ya nanti ya? Harta karun, betul sekali. Harta karun. Ya baik, oke. Silakan Kak Ri. Baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Yudi dan Mas Ikat ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Hari ini Kak Ray ya, Kak Ray juga sebagai salah satu mentor nantinya dalam Innovation and Leadership Camp. Kak Ray akan mengajak Bapak Ibu dan adik-adik sekalian untuk mengikuti interaktif game. Karena ini nanti akan ada kegiatan games yang akan kita ikut sertakan dalam program kegiatan camp kita kali ini. Jadi di camp kegiatan kali ini nggak cuma kita berencanakan bagaimana kita bisa create app, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk hal yang benar gitu. Juga kita akan diajarkan bagaimana kita latih pemimpinan kita. Tapi nanti anak-anak juga akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang menarik dan juga seru pastinya.
Kenapa? Walaupun kelasnya secara online, ini akan bisa interaktif nantinya. Nah, hari ini Kak Rey akan mengajak Bapak Ibu sekalian, juga adik-adik sekalian, untuk ikut serta dalam game interaktif kali ini. Oke, kita akan mulai ya. Jadi yang pertama, yang harus dilakukan adalah, sebelum kalian nantinya akan menemukan treasure-nya, atau menemukan harta karunnya, kalian akan menemukan clue-nya terlebih dahulu. Jadi kita akan memulai dari tahap pertama clue-nya. Nanti setelahnya akan ada clue-clue berikutnya yang akan menemukan arah ke treasure-nya nantinya, seperti itu. Jadi kita akan mulai. Kak Rey akan berikan waktu untuk Bapak Ibu sekalian juga adik-adik sekalian untuk bisa menemukan clue dari harta karun yang akan kita cari saat ini. Kita mulai dari clue pertama. Di sini ada link ya, http://2-bit.ly/ raja X-nya ada 7. Nah, clue pertamanya adalah change ya, 7X-nya ini dari link di atas dengan clue di bawahnya. Raja pertama dari Mataram kuno. Dan carilah rajanya, lalu masukkan ke dalam linknya dan ikuti link tersebut bisa menggunakan browser Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik sekalian. Setelahnya nanti akan dilanjutkan ke clue-clue berikutnya yang akan mengarah ke treasure yang akan ditemukan nantinya. Kak Rey akan kasih waktu sekitar 5 menit untuk cepet-cepetan. Siapa yang akan menemukan duluan treasure-nya? Yang menemukan duluan berarti bisa dengan cepat mendapatkan treasure-nya. Kita akan lihat ya, selama 5 menit kita coba ya. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, boleh kita coba, kita mulai. Temukan clue-nya dan sampai di akhirnya akan temukan treasure-nya. Kalian kasih waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Apakah sudah ada yang melanjutkan clue berikutnya? Ya. Oke, kita mulai treasure-nya. Oke, silahkan. Ini akan mengarah ke clue berikutnya nantinya. Ya, silahkan boleh. Pergunakan teknologinya dengan, wah sudah ada sekitar 3 orang yang masuk ke clue berikutnya. Wah luar biasa ya. Jadi prosesnya begitu cepat, kalau sudah ketemu jawabannya, kita bisa pergunakan teknologi yang kita miliki. Google salah satunya, ya kan? Google itu membantu kita dalam hal mencari informasi, ya kan? Di sini kita membutuhkan informasi adalah nama raja pertama dari kerajaan Mataram kuno. Setelah itu ya sudah, tinggal mengikuti clue berikutnya. Nah, lihat instruksinya. Wah, sudah masuk lagi kemudian. Ada 3 peserta lagi yang sudah masuk ke clue Cepat berikutnya. kali ini ya, Kak Rey ya. Banget, betul ya. Karena di workshop sebelumnya terbiasa mereka, wah aduh, apa dulu ya yang dicari ya, atau bagaimana cara mencarinya ya. Tapi kali ini sangat cepat sekali ya pesertanya ya. Wah, keren-keren banget nih Kak Yudi. Nanti kita lihat, wah sudah ada lagi yang masuk. Nanti kita akan Hati-hati ya, baca clue-nya pelan-pelan nanti ya Kak Rey ya. Baca clue-nya baik-baik, betul sekali ya, supaya tidak terkeliru dan juga tidak salah. Silakan baca clue-nya baik-baik. Sampai nanti di akhirnya menemukan treasure-nya, lihat instruksi berikutnya. Karena yang sudah berhasil menemukannya, belum tentu dia akan bisa langsung menang. Karena apa? Kalau yang menang itu yang sudah mengirimkan buktinya sesuai instruksinya Kak Yudi. Seperti itu. Pokoknya ini nanti di akhirnya akan menemukan treasure-nya sesuai yang Kak Rey lihat pertunjukan di layar ini. Kalau saya sudah ketemu, wah berarti kemampuan berpikir kritisnya, kemampuan menemukan masalahnya, menemukan clue-nya itu berarti sangat cepat. Dan ini menjadi camp yang sangat tepat dalam hal meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Oke, kita coba ya. Ada lagi yang sudah masuk? Wah, sudah ada lagi yang sudah masuk nih. Ya, ada sekitar sudah ada 9 peserta yang sudah masuk ke clue berikutnya. Apakah kita akan lihat nih? Apakah sudah? Wah, ada 10 yang sudah masuk juga nih. Kita lihat apakah akan ada yang menemukan duluan, mengirimkan treasure-nya, bukti treasure yang ditemukannya duluan. Ya, kita akan lihat. Oke, waktunya masih ada berapa menit lagi? Ada sekitar 2,5 menit lagi. Oke, 2,5 menit lagi sampai akhirnya menemukan clue berikutnya. Perhatikan baik-baik, baca clue-nya karena nanti akan ada yang instruksi berikutnya. Kalau yang pakai laptop biasanya lebih mudah ya Kak ya? Iya betul ya, pakai laptop biasanya lebih mudah Kak. Karena apa? Tinggal open tab ya. Kalau di sini kalau pakai handphone dia harus pelan. Benar. Ya. Oke, silahkan. Kita lihat berikutnya. Apa sudah ada yang menemukannya? Nanti semua kegiatannya akan dilakukan secara berkelompok juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian nanti akan diajak bagaimana supaya bisa bekerja sama menemukan clue-nya dan juga treasure-nya.
Menarik ya Kak Ray, nanti kerjasama secara online ya kali ini ya. Iya, betul Terus, sekali. tapi ini yang menarik Bapak dan Ibu, sambil menunggu adik-adik main game ya, orang bilang emang bisa kalau online itu kerjasama. Nah Bapak dan Ibu, Gojek sama Tokopedia aja berhasil merger itu tidak pernah ketemu sekalipun meetingnya ya. Online jadi salah satu tahap terbesar. Semuanya, betul sekali. Ya, oke. Apakah sudah ada yang mengirimkan duluan nih? Sudah, wah, Raisa Nur Hafiza. Wah, congratulations Raisa. Wah, ini tercepat loh Kak Yudi. Siapa yang paling cepat, Kak Ray? 5 menit. Namanya Raisa Nur Hafiza. Halo Raisa. Selamat Raisa. Raisa, dinyalakan kameranya karena juga mau tahu nih. Wah, nih Raisa. Wah, ini dia Raisa. Halo Keren Raisa. banget ya. Oke, yang lain sambil menemukan juga ya. Wah, keren banget nih Raisa nih. Keren. Suka nih Raisa kegiatan kayak gini ya, treasure kayak gini ya. Nggak cuma treasure hunt, nanti juga banyak lagi kegiatan game interaktif. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, putra-putrinya juga akan mengikuti kegiatan secara berkelompok yang mengedepankan kerjasamanya nantinya. Raisa sekolah di mana sekarang Raisa Raisa? sekolah di mana Raisa? Sambil nunggu yang lain. Di SMA 70 Kak. Oh, Jakarta ya. Oke, sudah ada lagi nih Kak Yudi yang menemukannya. Ada lagi Kak Ray? Aja Iswari. Wih, itu mah Pipo nih, pasti Pipo nih. Kak Yudi kenal nih Pipo nih. Ada Iswari ya, kayak Yudi ya. Oke. Ya, sudah 2 peserta yang menemukannya dan mengirim. Luar biasa. Oke, Aja Iswari, Ayu Diandra ya. Dari mana Aja Iswari? Halo Aja Iswari. Halo. Sekolah di mana Aja Iswari? Temasek. Pinter banget lo ya. Tapi Kak Yudi penasaran, Raisa di SMA 70 selama online ada tawuran nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Oke. Tapi kalian seru banget ya, maksudnya bisa cepet banget. Ini sering banget kalian lakukan kalau misalnya butuh informasi pasti larinya ke teknologi ya kan, pasti menemukannya dengan bantuan teknologi. Nah seperti itu. Oke, waktu sudah habis ya. Belum ada lagi nih yang mengirimkannya. Oke. Baik, sambil menemukannya dan mengirimkannya, jadi seperti itu. Teknologi bisa kita pergunakan dengan sangat baik dan bisa Mbak Ray dan teman-teman dari Indonesia Intellectual Academy dan juga Studio Kode akan berikan bahwasanya nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian akan diajak bagaimana mengedepankan kerjasama, memiliki jiwa kepemimpinan dan juga ya melatih kemampuan berpikirnya supaya bisa menggunakan teknologinya dengan tepat dan cepat. Oke, baik Kak Yudi, terima kasih sekian. Untuk yang lainnya nggak apa-apa, sambil lanjut sambil main ya, Kak Ray tunggu. Untuk selanjutnya Kak Ray boleh diliatin dikit nggak Kak Ray? Boleh. Kunci jawabannya Kak Ray ikutin. Ini ada lagi. Ada lagi yang mengirimkan Adiaira. Oke. Nih, Kak Ray kasih tahu caranya ya. Oke, seperti ini. Jadi gini, semua ini saling berkaitan. Jadi kita mulai dari yang pertama. Kita lihat dulu clue-nya. Ubah X-nya, X7 ini menjadi raja pertama dari kerajaan Mataram kuno. Apa yang kita lakukan? Kita pergunakan teknologi yang kita miliki, yaitu internet. Dari mana biasanya kita cari informasi? Google. Nah, ini salah satu penemuan yang membantu kita saat ini untuk bisa menemukan informasi dengan cepat. Kita coba cari ya. Raja pertama Mataram kuno. Nah, kita cari namanya siapa? Raja Sanjaya, tuh ya, Raja Sanjaya namanya. Jadi kita ubah X-nya itu menjadi Raja Sanjaya, jadi Sanjaya. Kita ubah jadi bit.ly _ Raja Sanjaya. Kalau sudah temukan, akan ada masuk ke berikutnya. Wah, sudah ada lagi yang mengirimkan ya. Wah, keren-keren banget nih. Ya, oke. Nah, sudah masuk ke berikutnya, ternyata ada yang perlu diisi. Ikuti isinya. Welcome to Treasure Hunt. Isi. Oke, Kak Ray isi dengan nama email Kak Ray ya. Oke, dan seterusnya. Nama ya. Oke, terus usia Kak Ray masih 17 tahun ya, sangat muda ya. Oke. Dan juga nomor handphonenya. Nah, kalau sudah, submit. Ada clue berikutnya. Wah, clue-nya ada 2 nih. Kita ikuti dari yang pertama dulu. Oke, ada linknya. Tapi disuruh ubah dulu. Triple X ini menjadi apa? Tahun didirikannya kerajaan Mataram kuno. Dari mana kita menemukan jawabannya? Kalau misalnya nih kita nggak inget nih ya, kita menemukan dari mana? Ya sudah, bisa pergunakan Google-nya lagi. Kita cari lagi di Google. Copy paste saja, copy paste. Kita cari di Google. Nah, oke Google, tahun didirikannya kerajaan Mataram kuno 732 Masehi. Nah, kita ubahlah ya link bit.ly _ tahun
732. Kita ubah. bit.ly. Kirain cari tahunnya di perpustakaan, Kak Re. Oh, wah itu zaman Kak Re, zaman papa mama kalian dan zaman Kak Yudi dulu ya. Kita kalau nyari dulu tuh, wah harus ke perpustakaan, kita harus lihat alfabetnya gitu ya, diurutin lemarinya. Waduh, itu kalau zaman kalian sekarang kayak dulu seperti itu, kalian mungkin waktunya akan berbulan-bulan menemukannya ya. Nah, dengan teknologi lah akhirnya kita terbantu. Wah, akhirnya kita mengarah kemana? Makam Raja-Raja Mataram. Wah, kita langsung terbang ya ke lokasinya di Yogyakarta, Makam Raja Mataram. Tapi kita lihat lagi clue-nya. Apa yang kita harus lakukan? Di clue berikutnya kita harus menemukan adalah, oke, kita carilah jarak menuju Masjid Kota Gede. Nah, udah kita cari search around-nya ya. Kita lihat kelilingnya ada nggak ya jarak menuju Masjid Kota Gede. Pas kita lihat sekelilingnya, ternyata ada bukti pelang seperti ini ya, ada keterangan pelang seperti ini. Itu ada informasi bahwa di sini adalah jarak menuju Masjid Kota Gede. Mungkin ini juga terkait juga dengan kecepatan internetnya ya. Jadi kalau misalnya semakin cepat nih, ininya akan semakin cepat terlihat juga. Nah, kelihatan nih akhirnya. Jadi ternyata berapa meter jaraknya? 75. 75 meter, kita ubah lagi, kita lihat lagi. Ini dia, masuk ke link berikutnya, ubah tanda tanya menjadi jarak menuju Masjid Kota Gedenya. Kalau sudah diubah, kita lihat apakah kita menemukan treasure-nya, Kak Yudi? Ini dia, ini boleh bawa pulang, meter. Boleh bawa pulang, silakan ya. Kita berikan treasure-nya cuma-cuma. Boleh dibawa pulang gambarnya ya. Oke. Wah, ini dia treasure-nya. Congratulations adik-adik sekalian. Nah, yang sudah berhasil itu adalah yang capture gambarnya dan juga mengirimkan ke nomor di bawahnya. Oke, baik. Sekian itu dia Kak Yudi dari Kak Re. Thank you. Seru ya. Banyak juga nih Kak yang sudah mengirimkan nih Kak. Oke, keren-keren. Kayak ini rekor ya, rekor terbanyak ya? Rekor ya, terbanyak karena biasanya yang kemarin-kemarin cuma 1 atau 2, ini lebih. Oke banget loh Kak. Oke, pinter-pinter nih. Oke, silakan untuk selanjutnya Kak Re serahkan ke Kak Yudi Lesmana ya. Thank you banget Kak Re atas presentasinya. Nah, jadi gamenya pasti seru dan itu baru awalan ya. Nah, sekarang ya, sebenarnya lebih banyak lagi yang bisa kita jelasin nih ke adik-adik tentang program kita kali ini ya. Nah, oke. Kak Yudi, ini yang sekarang tampil what is include ya. Baik, teman-teman, ada beberapa things ya yang include ke dalam si program ini. Kak Yudi sebentar, Kak Re sudah lihat di depannya Kak Yudi ada slide? Sudah ya? Oh, oke, sudah. Sorry. Tadi agak sedikit technically problem. Oke, sekarang di sini ada apa sih yang termasuk dalam camp kali ini, Bapak dan Ibu, ada yang ikut, akan ada camp kit ya namanya, nanti akan dikirim maksimal 3 hari ya sebelum acara, tapi kita kirim by post ya. Kalau yang di Jakarta kita bisa by Gojek, nanti ada modul, e-modul sih sebenarnya, terus ada panduan camp, ada notebook, ada scarf-nya, lalu ada yang namanya berikutnya adalah memory toolkit. Jadi ada satu kotak memory toolkit. Kalau di sini Kak Yudi ke kanan, ke kiri. Oh, di sini nggak ada gambarnya ya. Oh, ketutup Kak Yudi deh. Ada toolkitnya ya, satu buah yang isinya tempat belajar, ada di situ ada board game-nya ya. Lalu kemudian ada buku ya. Lalu kemudian ada box-nya lah ya. Cakep banget ya, memory toolkit ini kalian udah dapat gratis di kegiatan ini. Tentunya ada sertifikat kegiatan. Lalu kemudian akses pembelajaran di mindacademy.id. Jadi sebelum ini juga kita sudah membuat sebuah edu apps ya, edutech ya, sebenarnya semacam apps pendidikan belajar namanya mindacademy.id. Ini juga dibangun dengan design thinking dan juga teknologi ya, dan adik-adik bisa, Bapak dan Ibu juga bisa nih dapat akses ini selama 3 bulan. Lalu kemudian sesi konsultasi sehabis belajar ya pasca camp, dan kita kan pastinya Bapak dan Ibu ingin mengetahui bagaimana perkembangan masing-masing anaknya dan apa saja yang sudah bisa dibuat dan apa yang bisa dibuat berikutnya baik secara mandiri ataupun dengan bantuan para mentor. Lalu kemudian yang paling menarik, kita akan mendapat akses bertemu expert di bidang digital. Jadi ada salah satunya adalah salah satu senior di bidang transformasi digital di Telkom juga akan menjadi panelis di sesi kali ini, dan ada beberapa lagi teman-teman, ada bahkan yang dari MIT juga ya. Ini kita
tinggal nunggu confirm ya. Bentar lagi dia sudah oke, tinggal nunggu jadwalnya bisa atau tidak untuk memberikan evaluasi bagi hasil kerjanya adik-adik nanti setelah membuat apps-nya selama kurang lebih 6 hari. Mungkin nggak fix 6 hari ya, mungkin lebih pendek lagi. Lebih pendek lagi waktunya karena di awal-awal kita akan masuk fase yang namanya brainstorming dan merencanakan kegiatan. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, adik-adik, acaranya Senin sampai Sabtu 5-10 Juli, ini biasanya sebelum yang namanya sekolah masuk, dan kita mulainya tadi jam 10, tapi kita sangat sarankan 9.30 sudah masuk untuk persiapan, dan selesainya kurang lebih 15.45, nanti ada break ya, kurang lebih 1 jaman ya, untuk break makan siang dan makan dan sholat ya bagi yang muslim. Dan tentunya via Zoom, limited seat. Bapak dan Ibu, saya senang sekali hari ini sudah banyak sekali yang ikut. Tapi per saat ini, tadinya saya dibuka di awal, saya bilang tinggal 5 seat, ternyata dapat update lagi dari teman-teman tim, tinggal 4 seat lagi. Dan mudah-mudahan salah satu adik-adik ataupun 4-nya ini datang dari grup kali ini. Untuk biaya gimana Kak Yudi? Nah, dari sini sudah ada ya di web kita juga sebelumnya. Biayanya sekarang sudah masuk di normal price, sudah tidak ada lagi early bird. Jadi early bird sudah habis ya kemarin, kecuali pakai grup. Jadi kalau grup pasti 2,4 juta per person. Jadi kalau ada temannya bertiga langsung masuk grup. Dan semuanya bisa dibayar lewat Tokopedia dengan cicilan 0%. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan buka camp ini 5-10 Juli dan sebentar lagi akan dimulai, dan tentunya kita akan undang dalam sesi technical meeting untuk seluruh para peserta, dan kita sangat berharap Bapak dan Ibu, adik-adik join ke program ini yang pastinya istilahnya investasinya itu ini more than that ya, didapatkan itu lebih dari itu. Karena untuk bisa seperti ini dulu biasanya bahkan anak kuliah juga belum bisa kadang-kadang. Dan ini adalah sebuah percepatan yang luar biasa gitu ya, yang bisa dimiliki adik-adik kita yang sekarang duduk di bangku SD mau ke SMP ya, SMP, SMA, karena setidaknya umur 11 tahun yang bisa ikut di programnya. Kalau 10 ke 11 juga masih bisa. Yang penting jangan 9 ke 10, karena mereka di sini akan banyak yang namanya bertukar pendapat, berdiskusi, dan juga menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan tajam. Nah, untuk itu sebelum kita tutup, kami membuka sesi tanya-jawab ya. Kare, kita buka sesi tanya-jawab. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh lewat chat, lalu juga bisa juga lewat langsung. Di sini mumpung kita masih ada waktu hingga jam 2, ya, ada waktu kurang lebih 10 menit. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Ada saya, Kak Re, ada juga Mas Imam di sini yang akan membantu menjawab beberapa hal yang dibutuhkan. Mungkin sedikit aku mau tanya sambil menunggu pertanyaan yang ada. Kalau Bapak dan Ibu silakan boleh raise hand ya, boleh juga kirim chat. Aku mau nanya dulu deh ke Mas Imam deh. Mas Imam, kalau ini dibutuhkannya kira-kira apa aja sih Mas requirement-nya untuk ikut camp ini? Perlu punya apa nih? Menyiapkan laptop kah? Login apa gitu ya? Jadi biar adik-adik ini kebayang nih secara side teknologinya perlu apa aja. Oke, baik. Oke, pertama jelas untuk program ini yang pertama Scratch butuh laptop yang baik speknya, mungkin saya bisa bilang untuk RAM-nya mungkin minimal 8 ya, 8 GB. Kemudian kalau 8 berarti standar laptop umumnya. Standar. Kemudian web browser bisa pakai Firefox, pakai Chrome atau yang kompatibel dengan itu. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah koneksi internet yang stabil. Ini paling penting sekali untuk semua program, bukan cuma ini aja ya, karena nanti kita semuanya fully online. Nah, kemudian untuk yang satu lagi yang Android Builder, selain dari laptop, internet connection, kita juga butuh handphone Android-nya nanti untuk bisa mendevelop atau langsung memakai di handphone tersebut dari hasil yang sudah kita buat aplikasinya. Seperti itu. Kalaupun misalnya handphonenya bukan Android atau iPhone, nanti kita bisa ada emulator di aplikasi App Inventor-nya itu, jadi nggak masalah. Nah, mungkin seperti itu sih yang harus disiapkan. Thank you banget, Mas Imam. Nah, sama-sama. Cukup clean ya. Sama juga kita kayak waktu itu akan ada beberapa login ya menggunakan apps open apps yang untuk sharing idenya. Nah, kita menggunakan Miro kalau teman-teman yang sudah pernah pakai, kita akan coba login itu untuk bikin workflow-nya. Ini ada pertanyaan Mas Imam, Kak Re,
Ini mungkin saya juga bisa bantu jawab. Kak, aku mau nanya, camp-nya lebih menekankan ke pembuatan app atau ke leadership-nya? Nah, ini hal yang menarik ya. Itulah kenapa kita kolaborasi ya, Mas ya. Nah, jadi sejak 4 tahun yang lalu, IMSC ini bersama dengan Indonesia Memory Sport Council itu membuat camp leadership yang ngebentuk yang namanya orang-orang yang bisa memimpin satu buah dari skalanya ya. Mau sekolah ya skalanya contoh ya paling tingginya mungkin ketua OSIS ya gitu ya atau grupnya gitu ya. Nah, dan Studio Code itu juga sudah lama sekali, sudah paham sekali tentang teknologi. Nah, kalau ditanya mana yang lebih ditekankan, dua-duanya kita tekankan karena tidak mungkin apps-nya itu jadi tanpa ada leader dari arahan dari ketuanya dan bagaimana dia bisa memimpin dan juga yang dipimpin bisa mengikuti arahan. Nah, kebayang waktunya sangat sempit kalau timnya tidak kompak, ya ini akan sulit ya jadi proyeknya. Tapi disinilah diasah kemampuan leadership-nya. Kita mau bikin leader-leader yang kuat, yang bisa ngebentuk timnya untuk sama-sama mensukseskan camp-nya. Nah, jadi kalau ditanya mana yang lebih ditekankan, dua-duanya tekankan dari awal aja, udah dibagi 4 grup ya. Udah dibagi 4 grup, satu grup dikasih 2 mentor. Nah, jadi biasanya satu grup itu 7 ya, kurang lebih 7-6 lah, 6 orang 7 ya, dikasih itu 2 mentor. Lalu ada leader group lagi, di situ aja udah kepemimpinan. Baru dikasih project lagi. Wah, projectnya ada teknologi lagi gitu ya. Nah, di situ dua-duanya diasah. Nah, inilah menariknya dari camp kali ini. Kayak gitu. Nah, ada lagi nggak Bapak dan Ibu pertanyaannya sebelum kita akhiri sesi kali ini? Adik-adik kalau ada yang mau ditanya. Oh ya, sebelum kita tutup juga Kak Yudi mau nanya deh kalau Kak Rey nih. Kak Rey, games-gamesnya itu bentuknya seperti apa aja sih Kak Rey nanti yang sudah dipersiapkan? Tadi kan baru satu tuh Treasure Hunt ya. Ada game apa lagi nih Kak Rey yang disiapkan nanti ini? juga ada game Escape Room. Escape Room. Kok bisa Escape Room ke mall Kak Rey gitu? Bukan. Escape Room pencet tombol escape kita keluar. bukan escape dari campnya ya? Bukan. Tapi enggak. Jadi pokoknya kegiatan secara interaktif. Dan nanti akan bertim bagaimana menyelesaikan kasus yang ada di situ. Nggak cuma escape room. Setiap hari kita akan suguhkan kegiatan-kegiatan yang melatih kemampuan berpikir, kemampuan delegasi, diskusi. Nantinya putra-putri Bapak-Ibu sekalian juga nanti akan diajak supaya otak kita tetap bisa fresh juga kayak Yudi seperti itu. Jadi tadi ada escape room digital tapi ya? Betul, secara digital. Tapi nanti kita akan merasa seperti kita berada di ruangan tersebut. Itu akan terasa sekali nantinya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, juga nih ke Mas Ika. Kalau nggak punya Android bagaimana? Apakah bisa ikut atau enggak? Nah, kalau saya pakai iPhone bagaimana? Wah, ini pertanyaan yang sering ditanya. Silakan Mas Imam. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bisa nanti walaupun tidak punya handphone Android masih bisa untuk menjalankan aplikasinya. Di aplikasi Android Builder nanti ada emulator. Nah, kita bisa pakai di dalam aplikasi tersebut. Jadi nggak usah khawatir. Oke, baik-baik. Nah, jadi nggak usah khawatir mau pakai iPhone, mau pakai Android, ataupun Kak aku handphonenya khusus gitu ya, yang tidak ada terdaftar di dua-duanya gitu ya, ya bisa ya. Nah bisa, yang penting adik-adik sangat disarankan sekali menggunakan yang namanya laptop selama kegiatan ini. Dan nanti tentunya dengan semangat yang membara, kita bisa sprint ya, kurang lebih pulang dari liburan ya, selesai liburan, masuk, yalah gue bikin app seumur hidup ini, once in a lifetime gue pernah bikin di umurku sekarang, ini kerjaan ininya ya barengan, dan ini apa ya istilahnya, kemampuan berkelompok dan berdiskusinya di sini teman-teman bisa terus lanjutin ya, dapat teman baru ya, teman bayangin ya temannya kan itu aja ya selama online ya, kali ini gimana nih kalau ketemu satu kegiatan positif, temannya nggak ketemu hanya di game FF atau Mobile Legends ya, nah kan cuma di game, tapi ketemunya justru di hal-hal yang positif. Oke, baik, saya rasa sudah mendekati juga jam 2 dan pertanyaan juga sudah tidak ada lagi. Untuk itu kami sangat berharap Bapak dan Ibu, adik-adik semua silakan bergabung ke dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa banyak membawa manfaat dan bisa membentuk anak-anak Indonesia yang bersaing ya di masa depan di bidang teknologi ya, di bidang usaha ya, di bidang istilahnya memiliki leadership yang tinggi. Ingat, teman-teman, adik-adik semuanya, makin lama tahun 2045 nanti ya,
istilahnya banyak banget tuh anak mudanya. Kita bonus demografi, masalahnya anak mudanya banyak, yang produktif banyak, apa iya lahan untuk bekerja atau usahanya tetap banyak? Jangan-jangan sekarang aja udah makin sulit. Nah, maka yang bisa untuk masuk ke lahan itu adalah orang yang berbeda, yang punya pembeda, orang yang punya keahlian tertentu, orang yang bisa memanfaatkan situasi ini untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga bisa menjadi dampak positif bagi banyak orang. Dan ini bisa adik-adik tanamkan dan buat dari sekarang. Kalau nggak sekarang, ya kita pasti banyak ketinggalan. Saya yakin Mas Sikap juga tahu dan tim studi kode ada mungkin Mbak Shirley maupun Mbak Tika di beberapa negara-negara maju hal-hal ini emang sudah dipelajari oleh anak-anak seumuran sekolah ya. Nah, tapi di kita juga masih agak telat ya. Nah, justru mindset untuk membuat sebuah produktif ya, memproduksi sebuah solusi, apps dan beberapa kegiatan ini yang akan kita bentuk pada kegiatan kali ini. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak setelah hadir pada kegiatan kali ini. Kami dari Indonesia Intellectual Academy, dari Indonesia Memory Sport Council dan dari Studi Kode mohon undur diri dan sampai jumpa pada Innovation and Leadership Camp tanggal 5 sampai 10 Juli. Kami tunggu kehadirannya Bapak dan Ibu adik-adik semuanya dan sampai jumpa kembali. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang. Sampai jumpa di camp ya. Yuk. Wah, ini Aira begini. Wah, Aira semangat sekali. Terima kasih ya Mas Sudi. Terima kasih Mas.